Le upload nang YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Arianto dari tim Arianto dan Yogi Arif Wicaksono. Kami akan mencoba memaparkan tugas kewirausahaan 1, yaitu proposal PPOB atau Payment Point Online Bank yang kami usulkan. Yang pertama-tama yang akan saya jelaskan ya dari bab 1 pendahuluannya yang mulai dari latar belakang. Dari latar belakang kenapa kami mengambil PPOB dikarenakan banyak kebutuhan yang akan pembayaran online meningkat. Terus selain mempermudah istilahnya ingin mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran. Terus juga sebagai tugas kuliah dari kewirausahaan 1. Selain itu juga untuk menjadi penyedia pulsa, token listrik, voucher game, paket data internet, dan bayar PLN, pasca bayar, PDAM, dan lain-lain. Itu yang melatar belakangi kenapa kami mengambil untuk PPOB ini. Dari situ kami mempunyai visi, misi, dan strategi perusahaan, yaitu dari visi kami menjadi payment point yang terpercaya dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, yang bisa saya rangkum menjadi satu kata, yaitu beberapa kalimat ya, yaitu menjadi pelayanan prima untuk visinya. Terus misi kami ialah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan sehingga bisa melakukan pembayaran secara akurat dan tepat, terus menciptakan peluang usaha payment point kepada perorangan dan kepada yang berminat untuk menjadi mitra kami. Terus moto dari kami ialah membangun jiwa entrepreneur yang sukses dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terus dari strategi kami ialah memberikan pelayanan dan fasilitas yang membuat pengunjung merasa nyaman dan menjadikan diferensiasi sebagai strategi utama perusahaan. Next. Setelah itu dari aspek dan jasa. Dari aspek ini merupakan salah satu istilahnya utama kita, atau isi dari perusahaan ini, dari yang bisnis yang akan kami lakukan, ya menawarkan isi ulang pulsa, paket data, paket internet, token listrik, terus pembayaran PDAM dan lain-lain yang merupakan online. Itu bisa di kami dengan server e-commerce canggih yang kami miliki. Seluruh transaksi akan bisa berjalan insya Allah dengan izin Allah bisa berjalan secara otomatis dan lancar. Terus untuk keduanya dari menu pembayaran, tagihan PLN, ada PDAM, aspek-aspeknya begitu. Terus ada tiket pesawat juga. Dari virtual office internet juga ada. Untuk di menu pembayaran tagihan kami bisa menawarkan kemudahan di dalam transaksi pembayaran tagihan PLN, PDAM, Telkom, BPJS Kesehatan tentunya ya, bukan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan ikut di perusahaan masing-masing biasanya. Terus bisa speedy juga bisa. Terus kalau mau nyicil kredit motor bisa bayar lewat kami juga bisa. Terus kami juga menyediakan menu pembelian tiket
tiket pesawat pada aplikasi agar mitra atau pengguna kami atau konsumen kami bisa mudah melihat harga tiket dari berbagai maskapai penerbangan dan bisa memilih yang mana yang cocok untuk para pelanggan atau yang pengguna pesawat. Terus keunggulan dan keunikan dari produk kami ya dapat digunakan untuk pembayaran token listrik secara prabayar atau pasca bayar juga bisa. Terus pembayarannya cepat. Selain itu dapat melakukan pembayaran secara transfer, tidak perlu datang ke tempat kami, tinggal hubungi nomor yang tertera pada pamflet-pamflet atau poster-poster yang kami pasang atau yang ada di iklan-iklan yang ada di Facebook, terus WA kami, terus sama ya di sosmed kami lah. Intinya itu bisa dihubungi di situ, nanti bisa kita sampaikan nomornya biar bisa transfer untuk pembayaran dan bukti transfernya akan kita kirim. Terus harganya juga kompetitif, tidak istilahnya tidak membebani. Ya yang penting kita dapat untung walaupun kecil tapi continue, tidak istilahnya tidak menekan untuk para konsumen gitu. Terus kita juga menggunakan reward. Ketika konsumen sudah melakukan pembayaran beberapa kali, kita akan memberikan potongan administrasi untuk pembayaran di kami. Terus lokasi usaha kami didirikan di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kota Malang, Kabupaten bukan kota ya, Kabupaten Malang, ya, tepatnya di sebelah utara Kota Malang. Alasannya kenapa? Yaitu merupakan lokasi selain usaha ya, sebelumnya di lokasi ini juga lokasi kami anggap cukup layak karena lokasi ini cukup strategis. Gitu. Terus dari waktu pada usaha pengembangan payment point atau PPOB ini dan pulsa ini direncanakan pembuatan laporan keuangan dan pertanggungjawaban dalam kurun waktu per bulan untuk perangkat laporannya. Terus target konsumen dari usaha ini adalah masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar daerah Watu Gede dan sekitarnya, serta orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya, karena tempat kami merupakan akses atau istilahnya jalan tembusan yang biasa dipakai dari Kabupaten Malang ke Kota Malang lewat sebelah selatan ya. Itu merupakan akses jalan tembusan. Kalau orang-orang bilang biasanya jalan tikus. Itu. Terus wilayah pemasaran ya sekitar situ, sekitar Watu Gede, Singosari yang akan kami jaring untuk supaya membayar di tempat kami dengan semua fasilitas yang kami berikan. Next. Terus ini di bab 2-nya. Di bab 2-nya ada gambaran umum rencana usaha kami, jadi dari deskripsi usaha, terus rencana produk. Dari deskripsi usaha dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu bidang usaha. Bidang usaha yang kami rencanakan dalam proposal ini adalah berupa jasa untuk melayani penjualan, pembayaran semuanya, pembayaran secara online. Terus ini yang di bidang usaha. Terus di jenis produk yang kami tawarkan dalam usaha ini ada berupa jasa dan produk dengan jasa sebagai usaha utama, sedangkan produknya sebagai penjualan sampingan, yaitu berupa rokok dan minuman dingin atau minuman kemasan. Terus dampak usaha terhadap lingkungan, di dampak usaha ini ada beberapa sebenarnya, yaitu ada 3 segmen yang kami angkat, yaitu dampak ekonomi, dapat
Di dampak ekonomi ini dapat menambah penghasilan bagi pengusaha atau bisnis, maksudnya pada kami sendiri maksudnya. Terus menambah pendapatan terhadap orang yang memiliki lapak tempat usaha yang didirikan. Dan itu kan dampak usahanya kita bisa mengambil karyawan dari sekitar kita untuk kita pekerjakan. Jadi minimal kita mengurangi lah walaupun sedikit, mengurangi tingkat pengangguran walaupun sedikit. Terus dampak sosial mengurangi pengangguran, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan. Terus mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran secara online tanpa harus ke bank yang di sekitaran Watu Gede situ, tanpa jauh-jauh ke bank, karena di sekitarannya ada kami di sana yang siap melayani para customer. Terus dampak budaya memperkenalkan budaya penggunaan internet terhadap masyarakat untuk melakukan pembayaran secara PPOB ya, situ. Itu yang saya sampaikan dalam dampak usaha terhadap lingkungan. Terus resiko bisnis. Setiap bisnis pasti punya resiko, yaitu dalam hal ini masih kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa pembayaran rekening listrik atau PLN atau PDAM bisa dilakukan secara online di kami dan tidak langsung ke kantornya. Terus adanya usaha sejenis, maksudnya persaingan ya dari sesama PPOB yang ada di sana, yang ada di Watu Gede. Terus banyaknya pesaing usaha penjual pulsa elektrik. Nah, kalau pulsa ini kan counter banyak juga yang istilahnya jual banyak lah, lagi menjamur juga karena ini merupakan kebutuhan juga untuk pulsa ini. Terus pada situasi persaingan berdasarkan pengalaman yang dilakukan usaha bisnis pembayaran rekening listrik ini cukup menjanjikan. Terus persaingannya juga lumayan bagus, yang penting tidak menusuk dari belakang, kita sama-sama positive thinking aja, karena walaupun banyak yang usaha yang sama, rezeki tidak akan lari kemana. Kalau sudah punya kita ya punya kita, nggak bakal lupa jalannya. Terus jumlah dan harga produk. Jumlah dan harga produk tergantung saldo pembayaran rekening listrik dan pulsa tidak terbatas. Di mana apabila saldo habis, maka kami akan melakukan pembayaran lagi ke bank untuk mengisi saldo kami dengan tagihan listrik yang asli, terus harga rekening listrik sesuai dengan tagihan aslinya, terus begitu pula dengan pulsa sesuai. Terus nanti kalau masalah itu ada tabelnya di belakang, nanti ada penjelasan yang lebih lanjut untuk masalah harga produk-produk dan lain-lainnya. Terus selain itu ke rencana produk dari kami merupakan alat dan teknologi. Beberapa peralatan atau teknologi yang akan digunakan pada usaha ini diantaranya adalah 1 unit komputer pasti karena kita melakukan online pembayarannya, terus 1 buah modem atau paling enggak kita ada wifi, kita bekerjasama juga dengan Telkom, terus printer untuk print cetak hasil transaksinya ke pelanggan untuk tanda bukti, terus untuk lemari, terus etalase, terus 1 juga istilahnya lemari pendingin untuk minuman kemasan untuk minuman dinginnya. Terus proses jalannya usaha, alur usaha ini sebenarnya sangatlah simpel, yaitu menggunakan sistem PPOB, yaitu payment point online bank. Kami memberi istilahnya akan menggunakan saldo kami untuk pembayaran rekening listrik untuk kemudian kami jual kepada konsumen. Terus keuntungannya kami peroleh adalah sebesar 1.000 per lembar slip per pembayaran maksudnya.
Terus begitu juga dengan usaha penjualan pulsanya, sedangkan penjualan rokok dan minuman dingin kami lakukan seperti yang lain. Ya kita ambil istilahnya kita ambil apa nggak tinggi-tinggi lah. Kita sesuaikan dengan yang ada di pasaran. Itu biar konsumennya tidak terlalu keberatan juga. Terus target usaha yang kami harapkan dari usaha ini yaitu minimal pendapatan sebesar 5 juta per bulannya. Minimal 5 juta per bulannya. Terus rencana manajemen, di rencana manajemen ini ada 2 yang kami angkat yaitu bentuk usaha. Usaha yang dirintis ini merupakan bentuk persekutuan atau partnership yaitu kerjasama antara saya Arianto dan teman saya Mas Yogi yang memiliki lokasi. Jadi kita kerjasama. Selain itu juga untuk menjadikan tugas sebagai mahasiswa yang dibebankan kepada kami, yaitu pada mata kuliah kewirausahaan 1. Terus jumlah tenaga kerjaannya untuk sementara ini jumlah tenaga kerja masih dikelola sama Mas Yogi sendiri sama dibantu keluarganya di rumahnya di lokasinya sana. Terus dari rencana keuangan ya kebutuhan investasi dan modal. Kebutuhan investasi dan modal kerja ini merupakan rencana anggaran biaya usaha atau kalau di perusahaan itu RAB-nya, rencana anggaran anunya itu ya bisa dikategorikan merupakan biaya deposit, biaya peralatan, biaya listrik, biaya internet, terus pajak tempat. Karena tempatnya bukan tempat sewa, jadi nggak ada biaya sewa. Itu ada rinciannya di proposal kami, yaitu dari deposit 2 juta, terus biaya peralatan 3 juta lebih, 3 juta, terus biaya listrik 200.000 per bulan, biaya internetnya, biaya pajak tempat, terus rencana laba rugi. Adapun prakiraan profit pengembangan usaha PPOB kami, yaitu pendapatan sekitar 10 juta, biaya dikurangi biaya operasional atau biaya deposit, biaya peralatan yang saya sebutkan tadi, itu sekitar totalnya 6 juta. Terus labanya kayaknya ini dari laba pendapatannya itu sekitar, kalau dari perhitungan kami sekitar 4 jutaan. Dari biaya pendapatan dikurangi total biaya operasionalnya sekitar 4 jutaan. Jadi belum nyampe di 5 juta yang kami patok tadi, yang kami rencanakan. Ya, untuk yang selanjutnya di metode pelaksanaan ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudara Yogi selaku ownernya sendiri ya. Monggo Mas Yogi. Mas Yogi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Arianto untuk waktunya. Setelah dijelaskan oleh teman saya atau kelompok kami, Saudara Arianto, saya akan melanjutkan di metode pelaksanaan. Untuk yang pertama ada jasa yang disediakan. Untuk usaha kami menyediakan transaksi pembayaran tagihan antara lain pembayaran PLN atau listrik, PDAM, Telkom, Speedy, leasing, BPJS Kesehatan, ada untuk pembelian pulsa atau silang pulsa, kemudian ada paket data internet. Kemudian yang kedua, tentunya usaha kami pasti akan menjadi usaha yang terpercaya, amanah, yaitu serta mengutamakan kepuasan pelanggan. Itu yang paling utama dari usaha kami. Kemudian ada ruang lingkup usaha. Untuk ruang lingkup usaha, kami mengutamakan kepuasan pelanggan dan pastinya amanah sesuai dengan tagihan yang dibebankan. Tidak ada unsur menambah-nambahkan tagihan.
Bisnis payment point ini terletak di rumah saya, yaitu Jalan Chandra Kirana, RT 1 RW 3, Kecamatan Singosari, Kota Malang, Jawa Timur. Usaha ini didirikan mulai dari nol ya, mulai dari nol dengan mungkin biaya sendiri, mungkin dari modal yang sangat kecil sekali. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu usaha ini mulai berkembang dan dibantu oleh teman saya ini, Saudara Arianto. Kenapa sih kita membangun usaha ini di tempat saya? Yang pertama itu yang dijelaskan oleh Saudara Arianto tadi, rumah saya merupakan tempat yang strategis karena merupakan salah satu jalan alternatif yang bisa dilewati menuju ke Karanglo, ke Malang, ke Pakis, dan ke lain tempat sebagainya. Jadi lumayan ramai. Terus dari mana sumber bahan baku? Bahan baku dari usaha kami yang paling utama adalah saldo. Saldo itu kita isi ke bank, yaitu kalau saya menggunakan Bank Mandiri, di mana nanti saldo itu yang akan kita gunakan untuk membayar tagihan payment online setiap pelanggan yang datang ke usaha kami. Kemudian perusahaan terpercaya kami yang amanah nantinya akan pasti saling menguntungkan, tidak akan merugikan pelanggan kami. Untuk personalia, perlengkapan, dan peralatan. Untuk personalia sendiri masih ada saya sendiri, Yogi Arwicaksono, dan teman saya, Saudara Arianto. Kemudian ada bantuan sedikit dari keluarga-keluarga saya. Untuk perlengkapannya kita yang paling utama itu adalah kertas. Kertas karena nanti kita untuk mengeprint bukti pembayaran. Kemudian ada tinta printer, itu pasti. Kemudian peralatan. Untuk peralatannya kita menggunakan satu set komputer. Ya, dari CPU, monitor, mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Kemudian printer. Selain printer kita memasang WiFi. Setiap bulannya kita membayar tagihan WiFi. Karena untuk pembayaran online bank ini kita membutuhkan koneksi internet. Kemudian pastinya ada meja untuk komputer. Nah, untuk meja pasti nanti ada kursinya. Kursi operator kita menyebutnya. Kemudian kita menyediakan kursi untuk pelanggan sendiri. Kemudian kita mengadakan kulkas. Karena apa? Karena kita tidak hanya membangun usaha pada payment online bank saja, tapi kita juga menyediakan mungkin kebutuhan-kebutuhan kecil seperti minuman dingin atau mungkin etalase buat rokok. Next. Kemudian untuk biaya, ini adalah contoh penetapan biaya dari usaha kami yang telah berjalan. Untuk datanya bisa dilihat pada tabel yang ada pada PowerPoint. Untuk yang pertama, transaksinya contoh transaksi pembayaran listrik. Untuk pembayaran listrik, misalkan seseorang membayar listriknya yang mungkin tagihannya sekitar 100.000 lah. Untuk 100.000 itu kita menetapkan fee sebesar 1.500. Dan di samping fee, nanti pelanggan pasti dibebani oleh biaya admin sebesar 1.800. Itu untuk pertama kali. Nanti setelah pelanggan itu menjadi pelanggan atau member lah kita menganggapnya, pelanggan itu akan mendapatkan hadiah, potongan biaya admin, dan mungkin ada hadiah kecil-kecil lainnya. Kemudian contohnya ada pembayaran PDAM. Untuk fee-nya kita menetapkan sebesar 850. Biaya adminnya 2.500. Untuk telepon dan speedy, fee-nya 1.500 dan biaya admin 2.000. Untuk leasing motor, kita menetapkan fee sebesar 2.000 dan biaya admin sebesar 4.000.
Dan masih banyak contoh untuk pembayaran lainnya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari penetapan biaya tadi. Kita kembali ke sumber modal. Sumber modal tadi kita menggunakan modal dari pemilik, yaitu saya, ada bantuan dari keluarga, ada bantuan dari saudara Arianto, dan ada pinjaman dari bank sendiri. Selanjutnya ada perencanaan laporan keuangan. Pada perencanaan laporan keuangan, kita mengestimasi laporan laba rugi. Nantinya usaha ini akan laba atau akan rugi. Setiap bulannya akan menggunakan laporan keuangan ini, laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi, sebagai contoh pada bulan Februari tahun 2021, kita menargetkan penjualan sebesar 10 juta untuk penjualannya. Dan untuk biaya operasional, sebagai rincian yang pertama ada biaya deposit, yaitu untuk mengisi saldo sebesar 2 juta. Kemudian ada biaya peralatan untuk perawatan, untuk mungkin sewa, mungkin untuk biaya-biaya lainnya, kita menetapkan sebesar 3.600.000. Untuk biaya listrik, untuk 1 bulannya, untuk biaya listrik kita dibebankan sebesar 200.000. Kemudian untuk biaya internet atau biaya WiFi itu sebesar 100.000 tiap bulannya. Kemudian ada biaya pajak tempat. Karena tempat ini nyewa ke tetangga di Desa Watu Gede, maka kita dibebankan sebesar 100.000 untuk setiap bulannya. Jadi untuk total biaya operasional sebesar 6 juta. Kemudian laba. Laba ini terjadi pada bulan Februari. Ini sebagai patokan kita ada di bulan Februari. Labanya didapat dari pendapatan dikurangi biaya operasional, di mana penjualan atau pendapatan kita sebesar 10 juta. Dikurangi biaya operasional tadi yang sebesar 6 juta. Jadi kita mendapatkan laba sebesar 4 juta. Alhamdulillah. Untuk pelaksanaan distribusi. Untuk pelaksanaan distribusi, kita melakukan usaha kami untuk menarik pelanggan sebanyak mungkin. Menarik member sebanyak mungkin. Dengan kenyamanan, tentunya dengan saling menguntungkan. Kita menggunakan strategi pemasaran yang mantap seperti nanti saya jelaskan, agar pelanggan tidak hanya monoton di situ saja, tapi bisa merasa puas, bisa merasa diuntungkan, tanpa ada rasa dirugikan. Kemudian ada strategi promosi atau strategi pemasaran kita. Untuk strategi pemasaran kita, kita membuat spanduk yang mencolok serta menarik mengenai loket kami. Jadi kita membuat spanduk yang besar, kita pasang di depan tempat usaha kami, agar orang-orang tahu atau setidaknya mengerti. Dan mungkin membutuhkan juga. Kemudian yang kedua, kita sudah membuat brosur yang kita buat untuk memperjelas loket keberadaan kami. Jadi kita buat brosur, setiap orang lewat kita kasih brosur. Nanti diharapkan brosur itu bisa menjadi pemasaran dari mulut ke mulut nantinya. Kemudian kita menawarkan loket kami lewat online di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya. Untuk nantinya, untuk semakin menarik minat pelanggan kami, tentunya kami akan memberikan reward atau hadiah. Misalkan untuk berapa kali langganan ke kita akan berikan potongan biaya admin. Atau mungkin kita akan berikan voucher. Next. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kalau tadi yang membuka adalah Saudara Arianto, maka kali ini yang menutup adalah saya, Yogi Ari Wicaksono. Mungkin ada salah kata atau perbuatan dari kami, mohon dimaafkan.
karena kami juga manusia. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, loncengnya ditekan, jempolnya dikirim. Terima kasih. Oke, mantap.